agak sulit dipahami dalam bahasa Arab, mungkin kita bisa tambahkan. Kira-kira inilah gambaran dakwah Rasulullah SAW selama 23 tahun. Seingat saya, pembahasan di masjid ini sudah masuk pada fase Madinah, Al-Ahdul Madani. Jadi pembahasannya sudah sampai masuk pada fase Madinah. Kalau kita lihat ini fase Madinah, ini 6 tahun dan kemudian 4 tahun. Ini yang menjadi titik perubahannya antara fase yang ke-6 dan fase yang ke-4 ini adalah pada fase yang ke-6 pertama di periode Madinah. Kalaulah terjadi peperangan itu sifatnya defensif. Kalau kita dihai, fase Madinah yang kedua 4 tahun itu kalau terjadi peperangannya itu sifatnya perang ofensif. Kalau kita al-hujum. Jadi kalau kita lihat dalam peta ini, yang pertama, perang di dalam Islam itu terjadi setelah ada pemerintah, jelas siapa kepala negara. Karena itu terkait dengan siapa yang berhak mengumumkan berhentian perang. Perang itu memerlukan hadirnya negara. Apalagi nanti terkait dengan rampasan perang, terkait dengan tawanan perang, maka itu memerlukan keputusan negara. Maka kalau kita lihat di periode Makkah, sebagaimana yang pernah kita bahas, banyak para sahabat yang sebenarnya merindukan untuk perang. Di antaranya waktu Bai'atul Aqabah Al-Ula, Bai'atul Aqabah Tsaniyah, itu di antara sahabat ada yang tangannya ini gatel, pengen segera perang. Tapi justru arahannya adalah kufu aitian, tahan tangan kalian. Solusinya wa aqimus shalah, tunaikanlah salat, dirikanlah salat, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Perang itu justru terjadi setelah di periode Madinah, itu pun masuk tahun 10. Perang terbuka pertama kali secara besar-besaran, itulah yang disebut dengan Ghazwatul Badar. Ini sudah di periode sini. Yang kedua, catatan saya yang kedua adalah bahwa pada perang di Madinah sekalipun 6 tahun pertama itu sifatnya kalau kita aktifkan perang secara defensif. Baru kalau kita al-hujumi itu terjadi setelah 4 tahun atau 6 tahun kemudian, itu perang secara ofensif. Saya kira data ini baik untuk menjadi dasar kita membicarakan banyak hal. Kemudian berikutnya yang saya ingin sebutkan dalam data ini adalah bahwa kelompok masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Qutb misalkan, tidak akan ada periode Madinah kalau tidak ada
tidak akan ada periode Madinah kalau tidak ada periode Makkah. Apa maknanya? Adanya periode Madinah, di dalamnya ada pemerintahan, di dalamnya ada negara, di dalamnya ada perang, ada diplomasi, ada mengirim surat ke berbagai negara dan seterusnya itu semuanya bisa dilakukan setelah kokohnya pembinaan selama di periode Makkah. Sulit akan ada periode Madinah kalau tidak ada periode Makkah. Dan ketika berada di periode Makkah, konsentrasi pembicaraannya lebih pada pembinaan orang per orang. Kalau kita coba untuk lihat sistem kehidupan kemasyarakatan itu baru dibangun setelah di periode Madinah. Setelah umat itu berada dalam kesiapan untuk berada dalam sebuah sistem Islam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau berdasarkan badan ini, berdasarkan runutan tahapan perjuangan di zaman Rasulullah SAW, mungkin kita bisa mengatakan khilafah itu bukan sesuatu yang dibangun dari awal. Dia merupakan hasil dari sebuah proses, hasil dari sebuah proses yang dilakukan. Lalu kemudian di periode Madinah Allah kemudian berikan kekuasaan. Bapak dan saudara yang berbahagia, ini hanya sekedar mengingatkan bagian ini untuk kita ingin melihat di mana sekarang pembahasan kita hari ini. Bapak, perang Badar itu adanya di sini di periode 6 tahun pertama ini di Madinah. Perang Uhud itu adanya di sini. Perang Ahzab itu adanya di sini. Perang Ahzab itu adanya di 6 tahun pertama. Sementara nanti Fathu Makkah itu justru adanya di 4 tahun kedua. Perang Khaybar itu ada di periode kedua di Madinah. Dan pembahasan kita masih dalam kisaran 6 tahun pertama di periode Madinah. Nah, Bapak dan saudara yang berbahagia, hari ini kita akan coba untuk fokuskan kepada satu tema pembahasan, yaitu upaya mengambil pembelajaran dari peristiwa Ghazwah Uhud. Perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah. Bulan Syawal tahun ke-6 Hijriah. Saya ingin mengawali dengan beberapa maklumat. Ini beberapa peperangan antara perang Badar dengan perang Uhud. Interval waktunya 13 bulan. Perang Badar itu Ramadan tahun ke-2 Hijriah, perang Uhud itu Syawal tahun ke-3 Hijriah. Baik, Bapak dan Ibu yang sudah menunaikan ibadah haji umrah, saya kira sudah berziarah ke Jabal Uhud. Ini maklumatnya. Dan saya kira sudah banyak yang ke sana. Jarak antara Masjid Nabawi dengan Uhud itu hanya 5,5 km. 5,5 kilo saja. Oke. Latar belakang peperangannya, bagi orang-orang musyrikin Quraisy, perang Uhud itu dijadikan sebagai wahana untuk balas dendam atas kekalahan mereka selama ini dalam konteks perang Badar. Kekalahan yang cukup telak di perang Badar itu mereka merindukan untuk bisa
bisa balas dendam pada saat diperang. Posisi kaum muslimin dalam hal ini adalah mempertahankan diri, tidak dalam posisi menyerang. Musyrikin Quraisy lah yang datang untuk menyerang. Kepentingan kedua, latar belakang kedua, bagi orang-orang musyrikin Quraisy ingin mengamankan jalur perdagangan ke arah Syria. Kita masih ingat waktu kita di tempat ini bahas perang Badar. Perang Badar itu pada mulanya sebenarnya Rasulullah bukan ingin menghadang kafilah dagang, kafilah perang yang dipimpin oleh Abu Jahal, tapi sebenarnya pada mulanya adalah ingin menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kemudian yang ketiga, untuk mengembalikan pamor musyrikin Quraisy di hadapan orang-orang Arab, karena cukup termalukan dengan kekalahan di perang Badar. Sekali perang besar, mereka dalam posisi siap untuk menang, siap untuk memproklamasikan kemenangan di Bukit Badar. Tetapi apa yang terjadi? Pasukan yang 3 kali lipat itu ternyata harus mengalami kekalahan yang telak. 70 tidak kurang. Pemimpin mereka tumbang di Bukit Badar, termasuk orang nomor satunya, yaitu Abu Jahal. Kira-kira itu dia ingin mengembalikan pamor itu. Kekuatan pasukan kira-kira ini masih bersifat maklumat. Musyrikin Quraisy di perang Uhud itu jumlah pasukannya 3.000, kaum muslimin hanya 1.000 pasukan. Tapi yang dari 1.000 ini, Pak, yang dari 1.000 pasukan ini ternyata di tengah perjalanan Bukit Uhud itu sudah mulai nampak di kelompok mata. Orang-orang munafik 300 orang disersi atas provokasi yang dilakukan oleh seorang bernama Abu Sufyan. Seorang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. 200 ekor unta mereka berbekal, sementara pasukan Islam hanya 1 pasukan berkuda. Pasukan kafir ini cuma 1. Di perang Badar, pasukan berkuda hanya 2, yang dipunyai oleh Miqdad sama yang dipunyai oleh Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Kemudian musyrikin Quraisy menyiapkan 700 potong batu besi. Komandan sayap kanannya adalah Khalid bin Walid. Dalam posisi ini Khalid termasuk Islam. Khalid bin Walid itu masuk Islam, Bapak dan saudara sekalian, 5 tahun setelah peristiwa ini. 5 tahun setelah peristiwa ini Khalid baru Islam. Komandan sayap kirinya adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Kita kenal Ikrimah. Ikrimah ini adalah generasi penerusnya Abu Jahal, anak biologis dan anak biologisnya Abu Jahal. Dalam hal ini Abu Jahal berhasil menyiapkan kadernya dari anak keturunannya sendiri, tampil dia sebagai komandan. Secara keseluruhan komandannya adalah Abu Sufyan. Bapak-bapak, Ikrimah ini alhamdulillah 5 tahun kemudian, 5 tahun lebih kemudian beliau ini masuk Islam. Dan kita tahu kisah tentang munculnya nabi palsu, dialah Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab itu diselesaikan oleh 2 orang. Siapa yang mengeksekusi akhir Musailamah al-Kadzdzab? 2 orang yang paling berjasa terhadap orang kafir dalam kemenangan perang Uhud. Pertama yaitu Wahsy, yang dengan tombaknya itu yang diluncurkan Hamzah gugur sebagai syuhada, sebagai syahid. Dan yang kedua adalah Ikrimah. Ikrimah lah yang kemudian ketika Wahsy itu menombak Musailamah al-Kadzdzab, dia mulai terpinggirkan, mulai terdesak ya. Segera Ikrimah itu kemudian lompat dan memotong kepala Musailamah al-Kadzdzab. Baik, ini Ikrimah bin Abu Jahal, walaupun dia anak tokoh yang paling menentang Rasulullah SAW, di mana Rasul ketika melihat
melihat jenazahnya, bangkainya Abu Jahal ini di Bukit Badar, Rasulullah mengatakan, "Hada Fir'aun hadhihi ummah." Ini adalah Fir'aun umat sekarang ini. Tapi subhanallah, anaknya kemudian menjadi pejuang Islam. Bapak dan saudara, pembawa bendera kaum muslimin, kaum muhajirin, Mus'ab bin Umair, kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib karena Mus'ab gugur. Mus'ab ini Pak, yang kita kenal siapa anak muda yang dipilih oleh Rasul, ganteng dia, anak dari bangsawan, anak orang kaya, tapi dia tidak mau berleha-leha dengan menikmati kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya, tapi ternyata justru dia siap untuk bertolak tanya bersama dengan Rasulullah di dunia perjuangan. Siapa dia? Mus'ab bin Umair. Dan dialah yang dipilih oleh Nabi untuk menjadi guru ngaji di Madinah setelah 6 orang menyatakan diri masuk Islam dari Madinah. Yang disusul tahun kemudian 12 orang menyatakan diri masuk Islam. Dan pada saat itu Rasul merasa perlu untuk mengirim guru ngaji, membina mu'alaf yang baru saja masuk Islam itu. Dan hanya dalam waktu 1 tahun si anak muda ini siap memberikan laporan kepada Rasulullah. Tidak ada rumah di Madinah kecuali dia pernah datangi dan kepadanya mereka tawarkan Islam. Dia tawarkan Islam. Siapa anak muda itu? Itulah Mus'ab bin Umair. Dia gugur pada saat perang Uhud ini. Membawa bendera suku Aus adalah Usaid bin Hudayr. Membawa bendera suku Khazraj adalah Al-Habab bin Munzir. Ini kira-kira gambaran. Oke. Nah, Bapak dan saudara berbahagia. 2 babak pertempuran, ada yang menyebutkan 3. Babak pertama kaum muslimin menang. Sama-sama kita tahu awalnya kaum muslimin menang. Musyrikin lari tunggang langgang, meninggalkan harta rampasan perang, tapi kemudian nampaknya sejumlah pasukan komandan yang sudah diwasiatkan oleh Nabi untuk tidak bergerak dalam kondisi apapun ternyata tergoda dengan rampasan perang. Mereka pun dan turun, sehingga babak yang kedua kaum musyrikin kemudian menang. Dan ada yang menyebutkan babak ketiga sebenarnya kaum muslimin kembali menang. Itulah kira-kira gambaran di perang Uhud. Nah, dari sekian pelajaran penting di perang Uhud, saya ingin menyebutkan di antaranya adalah ini. Dan inilah yang kita coba untuk bahas. Mohon maaf ini mukadimahnya agak panjang karena sering di sela-sela soal pembahasan sila kita. Ini di antara pelajaran penting dari peristiwa perang Uhud. Prinsip tauhid dalam peristiwa Uhud. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tauhid ini harus hadir baik dalam keadaan kita sedang enak maupun dalam keadaan kita sedang susah. Baik dalam posisi umat Islam sedang menang maupun umat Islam sedang dalam posisi kalah. Tauhid harus selalu hadir. Karena hanya dengan itulah maka keseimbangan itu kemudian akan terjadi pada diri kita. Pada peristiwa perang Uhud, Bapak turun ayat ini. Turunlah ayat 144 dari surat Ali. Catatan yang perlu kami sampaikan, kita akrab dengan ayat ini justru dengan peristiwa sesaat setelah wafatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu ayat ini dibacakan oleh siapa, Pak? Ayat ini dibacakan oleh sahabat senior Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau kita ingin melihat peran penting Abu Bakar As-Siddiq yang pertama kali pasca wafatnya Nabi adalah tegasnya
kita sama-sama tahu, saya boleh ulang sejenak. Waktu berita wafatnya Nabi menjadikan di antaranya sahabat senior Umar ibn Khattab sulit untuk menerima kenyataan kalau Rasul telah wafat. Saking cintanya Umar terhadap Nabi. Biasanya kalau orang sudah kagum cinta, itu sulit melihat kenyataan yang dicintai itu hilang dari dirinya. Anak satu-satunya, tiba-tiba dia dipanggil oleh Allah, padahal dia menjadi tumpuan harapan dari orang tua selama ini. Itu sulit untuk melupakan bahwa dia itu telah tiada. Masih terbayang di benak umat. Umar sulit untuk menerima kenyataan bahwa Rasul telah wafat, sampai dia mengatakan, siapa yang berani mengatakan Muhammad telah wafat, saya akan potong kakinya. Qadar Allah, Abu Bakar As-Siddiq mendengar tentang berita wafatnya Nabi itu lebih belakangan dibanding Umar. Begitu beliau mendengar tentang wafatnya Nabi, beliau pun segera bergegas menuju ke Masjid Nabawi, ke rumah Rasul, Baitul Rasul, ke rumah Nabi, dan memastikan bahwa berita itu adalah benar. Dibukalah kain yang menutup wajah Nabi itu, dan kemudian diciumlah wajah Rasul itu oleh Abu Bakar As-Siddiq sesaat, dan kemudian ditutup kembali. Yakinlah Abu Bakar bahwa Rasul telah wafat. Kemudian Abu Bakar bertolak menuju Masjid Nabawi, dan pada saat itu sedang berkerumunan orang, karena antara rumah Rasul dengan Masjid Nabawi adalah pepet tembok. Sedang berkerumunan orang, dan Umar tetap dalam pendiriannya. Berdiri dia, siapa yang berani mengatakan Muhammad telah wafat, saya akan tebas. Pak, Umar itu kan kita kenal orang yang tegas, keras. Abu Bakar kita kenal sebagai orang yang lembut. Seorang yang lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq, Pak, kalau sudah yang dihadapi itu soal keyakinan, soal tauhid, soal akidah, dan ini harus diluruskan. Abu Bakar yang lembut itu tidak kalah tegas dibandingkan dengan Umar bin Khattab. Dan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq itu nampak ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq meminta kepada Umar untuk duduk Umar. Umar tak sanggup untuk duduk. Abu Bakar pun kemudian menghimbau untuk yang kedua kalinya, duduk Umar. Umar tak sanggup untuk duduk. Abu Bakar tahu bagaimana cara menundukkan Umar. Abu Bakar berpidato dengan pidatonya yang singkat, yang sangat dikenali. Ini kalau dibaca, Pak, kira-kira ada 1 menit ini, setengah menit ini, atau jangan kurang dari setengah menit. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah kepada Muhammad di antara kalian, fa inna Muhammadan qad mat, ketahuilah Muhammad telah wafat. Wa man kana minkum ya'budu Allah,
Bakar As-Siddiq. Setelah itu Abu Bakar membacakan ayat ini, 144 dari surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul afa immata aw qutila inqalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa ma Muhammadun illa rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa tampil di tengah permukaan bumi hidup, memimpin umat menjadi rasul, dan pada saatnya dipanggil oleh Allah wafat. Wajar kalau kemudian Nabi Muhammad hidup, memimpin umat dan kemudian wafat. Afa immata, apakah jika kalian mendapati bahwa rasul itu wafat, au qutila, atau rasul itu terbunuh, inqalabtum ala aqabikum, lalu kalian kembali kepada tumit-tumit kalian. Maksudnya kembali kepada tumit-tumit kalian adalah kembali kepada kekufuran. Wa may yanqalib ala aqibaihi, dan barang siapa yang kembali kepada tumit-tumitnya, kembali kepada kekafiran, falayyadurrallaha syai'an. Pak, ini pakai lam. Falayyadurrallaha, tidak dan tidak pernah akan bisa memadaratkan Allah syai'an sedikit pun. Kalau sikap itu diambil, tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun. Lah, pakai syai'an, tidak dan tidak pernah akan syai'an sedikit pun. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Bapak, mendengar pidato singkat Abu Bakar As-Siddiq dengan diikuti membacakan satu ayat pada ayat 144, apa yang kemudian terjadi pada Umar? Dilukiskan dalam sirah Rahikul Maktum yang dibaca, itu kakinya Umar itu seperti tak lagi mampu menahan badan. Lemas dia, tersungkur. Sahabat Umar sadar bahwa dirinya telah salah dalam keyakinan. Tersungkur nih. Padahal Bapak dan saudara sekalian, kira-kira sahabat Umar apa nggak ini? Kira-kira Umar itu apa nggak sama ayat ini? Hafal nggak kira-kira? Hafal, para sahabat itu hafal. Apalagi ini ayat turun berapa tahun yang silam? Ini ayat turun waktu peristiwa perang Uhud, Pak. Perang Uhud itu tahun ketiga. Rasul meninggal berarti kan masuk tahun ke-11. Berarti berapa tahun kemudian? Sekitar 7 tahun yang lalu ayat ini sudah turun. Abu Bakar itu, Umar itu hafal ayat ini. Ternyata apa yang dihafal, apa yang dipahami pada saat berhadapan dengan peristiwa, kadang-kadang bisa lupa. Maka sepinter-pinternya ustaz, sepinter-pinternya kiai, perlu nasihat dari jamaah, terutama di saat-saat harus menentukan sikap dan dia harus komit terhadap apa yang dipahami dan apa yang diyakini. Itu perlu diingatkan. Mohon maaf, kadang-kadang kita ini suka melampaui batas. Baru hanya sebagai orang tua itu menutup peluang untuk diberikan masukan oleh anaknya. Ini luar biasa. Baru juga menjabat orang tua, udah ilmu pas-pasan, hanya modal
karena lahir lebih dulu. Senior sulit untuk menerima masukan. Pak, itu kalau hitung-hitungan pakai perasaan, kira-kira nih kalau pakai perasaan nih ceritanya, Umar termalukan nggak di depan umum? Termalukan nggak Umar di depan umum? Di depan umum. Tapi kalau sudah berhadapan dengan kebenaran, memang yang lain nggak boleh perasaan. Kondisi keyakinan Umar pada saat itu kembali duduk di posisinya, sampai-sampai dilukiskan. Setelah Abu Bakar mengingatkan ayat 144 dari surah Ali Imran ini, itu di antara sahabat itu semuanya pada membaca ayat ini sambil isak tangis terjadi di mana-mana, dan kemudian dari lesannya itu keluar suara membaca ayat 144 dari surah Ali Imran. Itu untuk meneguhkan diri bahwa memang kenyataan Rasul itu telah wafat. Bapak-bapak, sekarang kita coba untuk lebih dalam ini. Sekali lagi seringkali dipahami ayat itu konteksnya dengan peristiwa itu. Lupa bahwa ayat ini pada mulanya sebenarnya terkait dengan peristiwa perang Uhud. Ini penjelasannya di dalam Sahih Bukhari. Ayat 144 itu terkait dengan peristiwa perang Uhud pada mulanya. Bapak-bapak, ini kalau kita coba untuk lihat, ini katakan ini bukit Uhud ya. Katakan ini bukit Uhud. Itu kan terjadi peperangan di sini. Terjadi pertempuran di kaki gunung Uhud, itu Jabal Uhud. Nah, pasukan pemanah disiapkan oleh Rasul di sini dengan satu pesan, pokoknya jangan bergerak selama tidak ada perintah dari Rasul. Di mana posisi pasukan Khalid ibn Walid? Pasukan Khalid ibn Walid posisinya ada di sini. Posisi ada di sini. Pasukan musyrikin Quraisy bergerak, pasukan Islam bergerak dari sini. Terjadilah pertempuran di sini. Pertempuran hebat di sini. Begitu terjadi pertempuran hebat di sini, musyrikin Quraisy terdesak mundur. Mundur dia. Lari dia mundur. Mundur kemari. Meninggalkan harta rampasan. Kaum muslimin mengejar ke sini. Mengejar ke sini. Khalid ibn Walid tidak bergerak. Khalid ibn Walid melihat reaksi pasukan panah yang ditempatkan oleh Rasul di posisi agak tinggi ini. Rupanya pasukan pemanah itu tergoda karena melihat di depannya harta rampasan perang yang banyak. Akhirnya mereka turun ke sini, turun kemari untuk memperebutkan rampasan perang. Komandannya sudah mengingatkan bahwa kita sudah dipesan oleh Nabi, tapi kemudian ternyata godaan dunia itu begitu kuat. Akhirnya kemudian mereka memperebutkan hasil rampasan perang. Dalam kondisi begitu, Khalid ibn Walid yang ada di posisi ini nih, melihat ini peluang. Dia kemudian memutar gunung ini dengan pasukan berkudanya. Dia memutar gunung, dia nohok dari belakang. Ketika Khalid ibn Walid muncul dari belakang, pasukan musyrikin Quraisy yang sudah lari, dia lihat pasukan Khalid ibn Walid ada di belakang. Mereka pun kemudian berbalik arah. Yang di sini maju, sini berbalik arah, terjepitlah kaum muslimin berada di tengah. Dalam kondisi seperti itu, kaum muslimin berhadapan dengan situasi yang sulit.
takjub karena dia berada di tengah. Di belakangnya pasukan Khalid bin Walid, sementara di sini pasukan musyrikin Quraisy yang lari tadi, kemudian dia balik kembali. Bahwa dalam situasi seperti itu ada, perang itu kan ada perang syaraf. Diinformasikanlah oleh musyrikin Quraisy bahwa Rasul telah wafat. Rasul telah wafat, diinformasikan bahwa Rasul telah wafat. Apa yang sudah terjadi? Pak, coba kalau kita lihat ini, pasukannya tadi sudah 1.000. Di tengah perjalanan desersi 300. Itu secara mental nggak benar. 1.000 desersi 300. Satu. Berarti tinggal 700 kan? Sudah 700. Ternyata musuh yang dihadapi berapa? 3.000. Musuh yang dihadapi 3.000 dengan persenjataan yang lengkap. Ini kalau nggak punya mental berat, mental kuat, berarti. Ditambah lagi awalnya tiba-tiba terdadak oleh pasukan yang muncul yang tidak dibayangkan, yaitu pasukan yang Khalid bin Walid. Ditambah lagi informasi bahwa Rasul telah wafat. Pak, kira-kira kalau model imannya kayak kita, itu kira-kira kabur nggak? Jangankan kita, sahabat itu ada yang kocar kacir ketika mendapatkan informasi bahwa Rasul itu telah. Rasul itu kan menjadi pusat semuanya. Dalam kondisi yang seperti itulah turun ayat ini. Wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Seolah-olah mempertanyakan, memangnya ente perang itu karena Rasul atau karena Allah? Perang itu karena Rasul atau karena Allah? Kalau perang itu karena Rasul, Rasul wafat pantas nanti. Perang itu karena Allah atau karena Rasul? Kalau karena Allah, Allah itu hayyun, Allah itu hidup, dan Allah itu dari Allah itu tidak wafat. Bapak dan saudara, saya kira ini baik untuk menjadi renungan kita. Apalagi terkait dengan misalkan pidato singkat Abu Bakar As-Siddiq. Mohon maaf. Kadang-kadang waktu belum punya cucu itu jelas peta di masjidnya. Jadi kalau mau mencari waktu sholat itu ketahuan di pojok sebelah mana itu jelas. Tapi sudah 2 bulan terakhir ditanya, nggak pernah kok nggak pernah kelihatan ke masjid. Apa jawabnya Pak? Karena sibuk urusan cucu. Pertanyaannya, loh, emangnya sholat berjamaah di masjid ini karena Allah atau karena cucu? Gak mudah. Ketika suami masih ada, busana muslimahnya begitu rapi. Tapi begitu ditinggal wafat oleh suami mulai copot satu-satu.
diawali dengan copotnya kaos kaki. Memangnya menutup aurat selama ini karena suami? Para syarah, ini peristiwa mengingatkan kepada kita bahwa komitmen kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komitmen kita itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nggak mudah. Misalkan ada satu kejadian di kantor, mulai merintis dakwah di kantor. Sandarannya selama ini bab Allah itu atasannya itu seorang direktur atau seorang general manager, itu cukup membackup. Sandarannya itu pada atasan bab Allah, setelah kepada Allah ya. Itu ada sandaran karena memang dia yang cukup membackup. Tiba-tiba kemudian orang ini dipindah tugaskan ke tempat yang lain. Kadang-kadang kita nggak beda lagi, tidak ada orang. Pak, kita berjuang di kantor itu kan bukan karena atasan itu, tapi karena Allah Subhanahu. Ada yang bertanya, pertanyaannya menarik, Ustaz, mengapa itu kok pakai kata Ya'budu pidato Abu Bakar As-Siddiq mengingatkan Umar? Man kana minkum ya'budu Muhammadan. Barang siapa di antara kalian yang ya'budu, menyembah Muhammadan. Muhammad itu kan Umar itu cinta kepada Rasulullah. Mengapa mesti harus pakai kata ya'budu, menyembah? Ini berarti persoalannya kan persoalan yang cukup berat. Bapak, saya mencontoh ini. Kalau seseorang menyumbang 100 juta di masjid, tetapi berangkat dari selama ini orang memandang dia orang pelit, maka dia bertekad sama keluarga untuk nyumbang di masjid dan meminta dikumpulkan jamaah dan diserahkan secara terbuka kalau perlu undang wartawan. Kira-kira begitu. Itu semuanya dilakukan agar mata masyarakat melihat bahwa dia termasuk orang yang membawa. Pertanyaan saya, mungkin dia menyumbangnya itu ada karena Allahnya, tapi juga karena ingin dipandang sebagai seorang yang dermawan. Pertanyaan saya, orang ini ketika beramal ikhlas apa ria? Ikhlas apa ria? Oke, ria. Pertanyaan saya berikutnya, ria itu termasuk penyakit bukan? Dia termasuk penyakit. Ria itu termasuk penyakit. Nah, Bapak, ria itu penyakit. Ria itu bagian dari dosa apa? Bagian dari dosa apa? Syirik. Disebut sebagai syirik kecil. Syirik itu lawan apa? Syirik itu lawan apa? Syirik lawannya apa syirik? Syirik tauhid. Syirik itu lawan tauhid. Tauhid itu apa maknanya? Tauhid itu menyembah hanya kepada Allah. Kan gitu. Berarti orang yang ria, yang dia adalah syirik, adalah menyembah kepada Allah di satu sisi, tapi juga menyembah kepada selain Allah di sisi yang lain. Pak, urusan berbuat itu mesti utuh sepenuhnya karena Allah, untuk menghambakan diri hanya kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
sunnatin Rasulullah. Boleh? Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku karena Allah. Misalkan karena Rasul, boleh nggak? Syiriknya syirik. Ya kalau karena Rasul aja syirik, karena istri gimana? Karena istri gimana? Ya nggak apa-apa sih. Memang awalnya mungkin nggak enak sama istri karena bangun dulu kalau subuh. Ngaji, oke. Kalau sudah tolan, nggak apa-apa. Mungkin kesel, tapi udah daripada diomelin di rumah, udah kakak tadi bersih. Awalnya itu oke. Tapi moga-moga kemudian tidak begitu. Maka kata yang diambil mangkana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa di antara kalian yang menyembah kepada Muhammad, tetapi Muhammad telah wafat. Pak, buktinya, kenyataannya, setelah Nabi Muhammad wafat, banyak yang murtad. Memangnya yang murtad itu selama ini berislam itu karena Muhammad atau karena Allah? Kalau karena Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah wafat, pantas kalau dia mundur. Tapi kalau karena Allah itu hayyun dan Allah itu la yamut, tidak pantas untuk. Ada yang tadinya disiplin untuk mengeluarkan zakat setelah Rasulullah wafat, kemudian dia enggan untuk mengeluarkan zakat. Dan orang seperti ini diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Bahwa dalam situasi-situasi seperti ini, orang yang punya sensitivitas terhadap tauhid itu diperlukan sekali. Sekali lagi saya ingin katakan, baik pada saat kita sedang susah, kalah, atau pada saat kita sedang menang, dan pada saat kita sedang dalam keadaan berlimpah kenikmatan dari Allah SWT. Pada saat itu sangat diperlukan hadirnya orang yang mengajak kepada kita kembali kepada jalan kebenaran. Dan saya kira ibu, ini peran yang harus dimainkan banyak juga oleh ibu. Jangan sampai kemudian bapaknya lagi senang, justru dikomporin sama ibu, malah kemudian terbang ke awan-awan. Jadi gak karuan. Justru harus dikembalikan. Dan ini peran penting dari Abu Bakar As-Siddiq. Contoh kecil. Itu bahayanya. Kalau ada orang mau nyalon, kemudian ada tim sukses 20-30 orang, begitu menang, itu penyakit yang akan muncul. Wah, saya kemarin kan kerja keras. Semua kemenangan itu dikembalikan kepada tim sukses, dikembalikan kepada. Pada saat seperti itu diperlukan orang yang tampil mengingatkan prinsip-prinsip tauhid. Maka minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa maka minkum ya'budullah fa innallaha hayyun. Kemudian Bapak dan Ibu yang berbahagia, saya kira itu terkait dengan ini. Dan kemudian ada pelajaran yang berikutnya adalah pelajaran prinsip musyawarah. Pak, ayat musyawarah itu justru ada dalam bukusan ayat tentang perang Uhud. Menarik, ayat musyawarah kok adanya di perang Uhud gitu. Karena ayat musyawarah itu konteksnya tidak perang Uhud. Bukan konteksnya waktu Rasulullah memimpin sidang, enggak. Justru ayatnya itu, konteksnya itu waktu di penentuan tentang terkait dengan perang Uhud dan Rasulullah bermusyawarah. Nah, ada terkait dengan prinsip musyawarah dan bagaimana karakter orang